Shalom anak-anak, selamat pagi. Nah, sungguh sukacita ya kita bisa kembali beribadah sekolah minggu. Langsung percaya, anak-anak pasti masih memiliki semangat dan sukacita. Dan kita bersyukur ya anak-anak, pagi ini kita bisa kembali beribadah walaupun dari rumah kita masing-masing. Nah, sebelumnya anak-anak mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih. Sungguh Tuhan kami bersukacita, kami bisa kembali Tuhan beribadah. Walaupun Tuhan dari tempat kami masing-masing, kami sungguh Tuhan kami rindu, kami bisa beribadah. Kami mohon pimpinan daripada Roh Kudus, kiranya dengan hati yang penuh sukacita, dengan mulut bibir kami boleh menaikkan pujian. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, saat kita bangun tidur, saat kita membuka mata kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa menikmatinya melalui aktivitas kita, melalui kegiatan kita. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Praise ye all little children. Nah, anak-anak, rutinitas seringkali membuat kita merasa bosan. Mungkin kita bisa jenuh. Nah, sehingga saat kita berkomunikasi dengan papa mama, dengan saudara-saudara kita, mungkin dengan teman-teman kita, bisa saja kita menjadi kasar. Nah, kita lebih bisa memilih sikap yang cuek. Kita tidak peduli dengan sekeliling kita. Nah, anak-anak, sikap seperti ini sebenarnya sangat membuat hati orang tua kita sedih. Apalagi kita sudah melukai hati Tuhan. Nah, anak-anak, saat ini Lause ingin mengajak kita berdoa, kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, seringkali Tuhan di dalam kami menjalani rutinitas kami merasa kami bosan. Kami merasa Tuhan begitu jenuh. Sehingga Tuhan dalam kami bertutur kata, kami bisa kasar Tuhan. Dalam kami bermain, kami juga bisa kasar. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan seringkali kami tidak taat, kami tidak patuh kepada orang tua kami. Dan juga Tuhan banyak hal yang kami tinggalkan, khususnya Tuhan mungkin kami tidak lagi Tuhan berdoa. Kami mungkin tidak lagi Tuhan membaca firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Kami mau berubah. Kami mau kembali Tuhan belajar. Kami boleh disemangatkan oleh Roh Kudus untuk kami bisa mengubah semua sikap-sikap kami yang tidak berkenan di hati-Mu. Roh Kudus yang menolong setiap kami, yang memampukan kami untuk kami bisa melewatinya, untuk kami bisa menjadi anak-anak yang lebih patuh, lebih setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu
kami berdoa. Amin. Anak-anak, kasih dan anugerah yang Allah berikan kepada anak-anak dan Lause melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu memberikan keselamatan bagi kita yang berdosa. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dari pujian Pau Kue Setia.耶稣，我感谢你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我在这能看见。主耶稣，我感谢你的宝血为我而流，宝贵色加上一层点永流，使我完全的自由。宝贵色加的他能使我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是叫我的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。主耶稣，我感谢你的宝血为我而流。宝贵是加上一层点永流，使我完全的自由。宝贵是加的他能使我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。宝贵是加的他能使我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。Saat ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikannya melalui persembahan kita. Nah, anak-anak bisa memberinya melalui scan barcode yang sudah tertera di layar. Kita minta bantuan Papa Mama sambil kita memuji Tuhan dari pujian Terima Kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru.
Yesus, Juru Selamatku, ku cinta padamu. Ku cinta padamu, ku cinta padamu. Anak-anak, kita akan berdoa, doa persembahan. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih untuk persembahan yang boleh terkumpul. Tuhan, kami sungguh menyerahkan persembahan ini, kiranya boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, dan juga Tuhan untuk pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan yang memberkati setiap persembahan ini, kiranya segala kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi Lause Juliana yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami yang mendengar juga Tuhan, kiranya kami bisa dengan hati yang tenang, telinga yang mendengar Tuhan, kami bisa mendengarkannya semuanya Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, silakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Lause Juliana. Hai Siapangyo, ketemu lagi dengan Lause Juliana hari ini di bagian firman Tuhan. Nah, kita mau sama-sama lagi belajar firman Tuhan ya hari ini ya adik-adik ya. Tetapi sebelum kita belajar firman Tuhan, Lause mau ajak kalian semuanya jalan-jalan. Mau jalan-jalan? Ya mau, siapa yang gak mau jalan-jalan? Yuk kita pergi yuk. Nah, ini rumahnya si Didi. Si Didi itu baru aja dimarahin sama mamanya. Soalnya pas belajar online, si Didi nggak perhatiin Lausenya pas Lausenya ngajar, pas Lausenya ngomong. Dia malah nonton YouTube. Ya pantesan saja si Didi itu dimarahin sama mamanya. Aduh, ini yang namanya salah ya pasti dimarahin ya kan. Si Didi diam, nggak berani ngomong. Dia nggak berani membalas. Boleh nggak si Didi marahin balik mamanya? Ya nggak boleh, karena dia sudah salah, ya pasti dia dimarahin ya kan? Nah, next, kita pergi lagi yuk. Tempat apa ini? Wow, this is jail guys. Ini penjara. Jadi di dalam penjara ini banyak orang-orang dikurung di dalam penjara. Mereka itu adalah orang-orang yang bersalah, dikurung di dalam penjara. Jadi hukumannya kalau sudah bersalah ya dikurung di dalam penjara. Wah, tetapi sebelum dijatuhi hukuman penjara, orang yang dituduh bersalah, mereka boleh membela diri. Ya, jadi kalau dia terbukti tidak bersalah, tidak jadi dihukum, nggak masuk ke dalam penjara, boleh membela diri. Oke? Nah, next. Yuk. Nah, di sini si baju kuning ini nonjokin si baju hijau. Jadi si baju hijau ini yang nggak puas. Dia bilang, masa aku ditonjokin sama dia? Buk, ditonjokin balik sama si baju hijau. Jadilah mereka tonjok-tonjokan. Mereka jadinya saling ngebalas nonjok-nonjokan. Habisnya si baju kuning nggak puas kan ditonjok si baju hijau kan. Si baju hijau balas nonjokin si baju kuning. Nggak habis-habis, mereka saling membalas adik-adik. So, adik-adik semuanya, Lause bisa simpulkan seperti ini. Dari 3 tempat itu dan 3 kejadian itu, Lause simpulkan seperti ini adik-adik. So, apa kesimpulannya Siopangyo? Kesimpulannya itu seperti ini. Kalau bersalah, ya harus dihukum. Kalau tidak bersalah, tidak usah dihukum. Kalau dituduh bersalah, boleh ngapain? Membela diri, ya. Nah, kemudian kalau dipukul, balas mukul, ya. Jadi adik-adik, yang terjadi di dunia sekarang ini ya seperti itu. Yang kita lihat di sekeliling kita ya seperti yang Lause ngomong tadi. Tetapi yang hari ini Lause mau kasih tahu kalian, yang kita mau dengar itu
berbeda. Bukan yang seperti itu. Not the same ya, tidak sama dengan yang tadi. Yang kita hari ini mau dengar itu apa? Ayo, yang kita hari ini mau dengar itu adalah, ini dia, tidak bersalah, tetapi dituduh bersalah. Kemudian sudah dituduh bersalah, tidak membela diri. Habis itu tidak membela diri, dihukum pula. Habis dihukum, tidak ngebalas. Kok bisa seperti itu? Mengapa bisa seperti itu ya? Ya, ada adik-adik. Itu ada di dalam cerita firman Tuhan kita hari ini. Semoga Tuhan menolong kita ya adik-adik ya. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab tuh ya, siapa yo? Di dalam Alkitab itu di mana? Di bagian mana? Nah, di kitab Lukas tuh, ya. Di Lukas pasal 22 adik-adik. Nah, Lukas pasal 22-nya keluar. Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 23 sampai pasal 23 ayat 25. Kemudian ada juga di kitab Yohanes pasal 18. Nanti kalian boleh baca sendiri atau papa dan mama boleh bacakan untuk kalian ya. Nah, di dalam firman Tuhan yang Lause baca di dalam Alkitab itu ada yang seperti itu ya adik-adik. Ya bagaimana? Ingat ya, Tuhan Yesus pada waktu itu sedang berdoa di Taman Getsemani. Selesai Tuhan Yesus berdoa, tiba-tiba ada segerombolan orang banyak datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kok seperti penjahat besar aja yang datang begitu banyak orang hendak menangkap Tuhan Yesus. Wah, tetapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak ngelawan. Ya sudah, ikut saja. Tidak ngebalas. Tuhan Yesus mau taat kepada apa maunya Allah. Tuhan Yesus melakukannya untuk kita loh. Ya, Tuhan Yesus dibawa kemana? Pada waktu itu Tuhan Yesus digiring. Dibawa ke rumahnya si imam besar. Dibawa ke rumah si imam besar ya. Tuhan Yesus dibawa ke rumah si imam besar. Di sana Tuhan Yesus itu diolok-olok. Diolok-olok artinya dihina-hina ya, dicaci maki ya, diludahin, diejek. Tuh mereka sampai ini nutupin matanya Tuhan Yesus dengan kain. Terus mereka bilang, katakan siapa yang memukul engkau? Waduh, Lause mendengar dan melihatnya, Lause sedih. Tetapi Tuhan Yesus adik-adik, dia tidak melawan dan dia tidak membalas. Nah, menjelang siang, Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama. Mahkamah agama itu seperti pengadilan. Nah, Tuhan Yesus mau diadili. Tuhan Yesus dicari-cari kesalahannya. Mereka menghadapkan Tuhan Yesus ke mahkamah agama, ke pengadilan tadi. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau Mesias anak Allah? Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Lantas Tuhan Yesus menjawab, engkau sendiri yang mengatakan aku adalah anak Allah. Terus mereka berkata, dia menghujat Allah. Dia mengatakan dia adalah anak Allah. Wah, Tuhan Yesus tidak melawan. Dia tidak membalas. Nah, setelah waktu itu, mereka kemudian menggiring lagi Tuhan Yesus, membawa Tuhan Yesus kemana? Mereka membawa Tuhan Yesus kepada Pilatus. Mereka hendak membawa Tuhan Yesus kepada Pilatus. Di sana mereka menuduh Tuhan Yesus. Mereka bilang, ini dia Yesus, dia menghasut bangsa kami. Dia mengajarkan hal yang salah kepada bangsa kami. Dia bilang dia adalah anak Allah. Dia menghujat Allah. Mereka menuduh Tuhan Yesus seperti itu. Tetapi waktu Tuhan Yesus dituduh, Tuhan Yesus tidak membalas. Dia tidak ngelawan. Wah, mereka, Pilatus dia ngomong sama Tuhan Yesus. Tetapi si Pilatus, dia bilang apa? Saya tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Pilatus enggak lihat Tuhan Yesus ada salah.
Tapi orang-orang pada ribut, orang-orang pada bilang, dia menghasut bangsa kami. Oh, nih orang-orang pada ribut kan? Orang-orang pada ribut di sini ya. Orang-orang pada ribut. Dia menghasut bangsa kami. Dia mengajarkan ajaran yang salah. Dia melarang membayar pajak kepada kaisar. Wah, dituduh begitu Tuhan Yesus juga tidak melawan. Dia tidak membalas. Tuhan Yesus tidak membalas. Kemudian Pilatus mengirimkan Tuhan Yesus kepada Raja Herodes. Raja Herodes. Wah, Raja Herodes pada waktu itu senang sekali adik-adik. Karena mereka mau membawa Tuhan Yesus kepada dia kan. Raja Herodes senang. Dia senang kemudian ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia nanya-nanya ke Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus enggak menjawab dia. Maka Herodes dan serdadu-serdadunya, lantas mereka menghina Tuhan Yesus, mereka mukulin Tuhan Yesus, mereka lagi menista Tuhan Yesus, mengolok-olok ya, menghina ya, mengejek Tuhan Yesus, bahkan sampai mukulin Tuhan Yesus. Mereka memberikan kepada dia apa? Berikan kepada dia jubah, pakaikan dia mahkota. Tapi mahkotanya mahkota duri. Sungguh sedih sekali melihat dan mendengarnya adik-adik. Langsung merasa sedih ketika melihatnya dan mendengarnya. Tuhan Yesus tidak bersalah. Tetapi Tuhan Yesus tidak melawan. Dan dia juga tidak membalas adik-adik. Raja Herodes berkata, kembalikan dia kepada Pilatus. What is that? Tuhan Yesus itu kayak bola aja dilempar ke sana kemari. Dikirim ke sana kemari, diobok-obok. Adik-adik semuanya. Di tempat Pilatus tuh, orang-orang sudah pada ribut. Semuanya mendesak-desak Herod. Mereka mendesak-desak Pilatus. Mereka pada marah-marah, teriak-teriak. Mereka bilang apa? Mereka bilang, enyahkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Ribut sekali mereka itu. Mereka teriak-teriak terus. Akhirnya siapa Hongyo? Adik-adik semuanya. Orang banyak itu, mereka menang karena teriak-teriak mereka. Karena desakan mereka, mereka menang. Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang banyak itu untuk diperlakukan semau-mau mereka saja. Wah, udah dengar adik-adik? Jadi Tuhan Yesus tidak melawan. Dia bahkan tidak membalas. Siapa Yu? Adik-adik yang langsung kasihi. Apakah Tuhan Yesus bersalah? Apakah Tuhan Yesus itu berdosa? Tidak. Tuhan Yesus tidak berdosa, dia tidak bersalah. Jadi tadi waktu Tuhan Yesus itu diejek-ejek, dicaci maki, dipukulin, dihina, diolok-olok. Tuhan Yesus ada yang ngebalas enggak? Tidak. Tuhan Yesus tidak membalas. Why so? Kenapa seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus tidak membalas? Karena satu hal. Tuhan Yesus itu dia mau taat kepada apa yang dimaui Allah. Taat kepada rencananya Allah. Rencananya Allah apa? Rencana Allah adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus itu mau taat kepada rencana Allah. Dan Tuhan Yesus melakukannya untuk kita. Ya. Nah, siapa yang langsung mau bertanya kepada kalian semuanya, apakah kita berdosa? Apakah kita pernah berbuat dosa? Apakah kita jahat? Nah, waktu kita melawan orang tua, kita ngomongnya kasar, atau kita mengambil milik orang lain, atau kita mukulin orang, atau kita malas-malasan, atau kita berkata yang kasar. Wow, banyak sekali dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat kan? Jadi pada saat kita berdosa sebenarnya kita itu sama seperti orang-orang yang ngejekin Tuhan Yesus tadi. Nah adik-adik pada saat kita berdosa, Tuhan Yesus sedih loh. Jadi adik-adik kita harus bagaimana? Nah Tuhan Yesus tuh menggantikan kita yang berdosa. Yang harusnya kita dihukum tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita dihukum. Wah, misalnya ya adik-adik ya, kalau kalian di rumah pernah berbohong ya kepada mama ya, mama kan pasti jadi sedih kan, melihat anaknya berbohong, dia pasti sedih kan.
Wah, pada waktu itu kalian mau nggak sih buat mama sedih? Pasti nggak mau kan? Sebenarnya bukan mama aja loh yang sedih loh. Tuhan Yesus juga sedih. Karena pada saat anak-anak Tuhan itu berbuat dosa dan berbuat hal yang tidak baik, Tuhan Yesus ikut sedih. Nah, adik-adik, kita semua tahu Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia datang ke dunia untuk kita, menggantikan kita yang berdosa. Jadi kita harus hidup itu jauh-jauh ya dari dosa ya. Nah, kita harus bersyukur juga karena Tuhan Yesus mau menggantikan kita. Jadi langsung ajak kalian semuanya, hari ini kita akan bersama-sama menghafal ini ya, firman Tuhan yang berkata seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. One more time, kalian di rumah pasti sudah ada yang bisa hafalkan. Yang bisa hafal, keras-keras kenceng suaranya ya. Nah, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang kita sama-sama berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menggantikan kita yang berdosa. Kita bersyukur ya kepada Tuhan ya. Kemudian kita juga mau minta tolong Tuhan yang menolong kita untuk hidupnya jauh-jauh dari dosa. Setelah itu sama-sama ya kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Setelah berdoa bersama. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik. Engkau menggantikan kami, anak-anak yang berdosa. Engkau menggantikan kami dihukum. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan supaya kami bisa jadi anak-anak yang hidup jauh-jauh dari dosa. Tolong kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur dan memohon. Amin. 来，小朋友一起念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们。Ingat ya adik-adik ya, firman Tuhan disimpan di dalam hati dan selalu diingat. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.